Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, kali ini kita akan belajar tentang perulangan bertingkat. Jadi di sini kita pakai istilahnya nested looping. Di sini, ini pertama ada penggunaan break dan continue pada perulangan. Yang mana di sini penggunaan break untuk memaksa keluar dari looping. Perintah break ini digunakan di dalam perulangan berfungsi untuk menghentikan secara paksa. Biasanya break ini digunakan setelah kondisi if untuk menyelesaikan perulangan yang harus dihentikan. Contohnya dalam hal ini adalah dalam lebar dokumen, misalnya ada sebuah bilangan integer, 10 bilangan integer. Kemudian kita diminta untuk menyusun algoritma menginput bilangan-bilangan tersebut dan menghitung total nilai dari bilangan-bilangan yang diinput. Bila totalnya sudah 1000, maka berhenti menginput dan mencetak totalnya, serta proses selesai walaupun belum semuanya bilangan diinput. Artinya kalau sudah akumulasi dari jumlah angka-angka yang kita masukkan nyampe 1000, maka perulangannya akan terhenti di situ. Nah, bila totalnya maka input. Jika totalnya belum nyampe 1000, lebih dari 1000, maka akan terus diminta untuk input sampai 10 kali 10 bilangan yang sudah kita tentukan. Nah, hal seperti ini bisa kita selesaikan kalau pakai Raptor. Ilustrasinya mungkin dapat digambarkan seperti ini. Jadi ini Raptornya mungkin sudah ada di kalian. Misalnya kita bisa menentukan nih n ini maksimal inputannya ya, bilangan angka n-nya adalah 10, atau kita bikin ini jumlah maksimal 1000 yang itu tadi. Kemudian kita n perulangannya bisa pakai inputan seperti ini, masukkan jumlah bilangan, kita bikin masukkan jumlah data, bisa pakai n ini. Kemudian karena perulangan kita juga butuh startnya dari kita misalnya pakai i sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita pakai looping. Di looping, setelah looping kita lakukan pengecekan apakah i lebih besar dari n gitu. Nah, artinya kalau iya akan terhenti di sini. Kita terhenti, dan karena kita butuh untuk seleksi kalau sudah jumlahnya lebih dari 1000, maka kita juga butuh variabel penampung untuk jumlah di sini. Jadi kita misalnya jumlahnya divariabelkan pakai c dan set datanya baru 0. Nah, di sini ini kan tadi disampaikan kalau akumulasinya sudah nyampe 1000 dan maka akan terhenti otomatis walaupun tidak sampai 10 kali, atau sudah 10 kali tapi belum nyampe 1000, maka terus dilakukan inputan data. Nah, maka di sini kita bisa pakai ini, bisa pakai operator OR ya. OR C lebih dari 1000, atau dibalik, pengecekannya 1000 dulu, kemudian i lebih besar dari n, i nya kan 1, jadi angka 1, 2, 3 gitu. Kemudian jangan lupa i nya ini kita iterasi, tambahkan i sama dengan i plus 1 biar nambah terus sampai 10 ya. Nah, kemudian kita butuh input di sini, input bilangan ke masukkan, misalnya di sini masukkan bilangan ke plus i, yang mana kita variabelkan dengan
X nanti dot. Kita diminta untuk nyimpan dulu. Kita kasih nama belajar nested ya. Variabel X, kemudian jangan lupa, nah karena kita diminta untuk mengakumulasi nih, menjumlahkan angka-angka yang kita masukkan, makanya kita di sini C sama dengan C plus X, yang mana X adalah angka yang akan kita masukkan di sini. Nah, setelah itu baru kita bikin output di sini. Output untuk jumlah datanya, jumlah akumulasi jumlah bilangan yang diinput. Yang diinput adalah plus C. Nah, dan kalau kita mau menampilkan input yang X, maka kita juga perlu menambahkan output di sini ya. Jadi perlu menambahkan output, kita misalkan bilangan ke plus I plus adalah misalnya plus X. Dan ini kalau kita jalankan, kita coba dulu. M-nya kebetulan sudah 1000. Kemudian masukkan jumlah datanya adalah 10 data. Bilangan pertama misalnya sudah 100. Dan bilangan kedua sudah 500 misalnya. Nah, kita uji coba nilainya yang 1000 dulu. Lebih dari 1000 berarti kita tambahkan misalnya 450. Nah, ini sudah 10 karena akumulasinya sudah 1050, maka akan berhenti di iterasi yang ketiga nih. Jadi sampai di sini akan dihentikan dari perintah yang tadi. Nah, kemudian di sini ada yang sedikit perlu diperbaiki, bukan satu ya, tapi ini I, biar kelihatan. Nah, kemudian kita uji coba bagaimana angka yang bilangan yang kita masukkan itu dimasukkan belum nyampe 1000. Apakah kita diminta untuk masukkan sampai 10 data atau enggak. Kita reset dulu, tes. Jadi biar memudahkan saya isi angka 10, 20 misalnya. 30, 40 misalnya. Jadi angkanya saya acak. 3, pokoknya saya bikin, kita bikin di sini tidak nyampe 1000. 100, 45, 67. Jadi kalau belum nyampe 1000, lebih dari 1000, maka ini akan diulang sampai 10 kali, 10 data. Angka terakhir. Dan bisa dilihat ini berarti 1, 2 sampai 10. Jadi kita akan diminta terus sampai 10 bilangan kita masukkan. Dan ternyata jumlahnya masih 682. Jadi karena masih di bawah atau tidak lebih dari 1000, maka diminta untuk masukkan bilangan sampai 10. Seperti itu. Nah, itu
itu untuk menyelesaikan studi kasus yang begini. Nanti kalian tinggal tinggal terjemahkan dalam bahasa pemrogramannya. Jadi algoritmanya seperti itu. Ini untuk contoh penggunaan break dalam for ini. Sampai 10, totalnya berapa? Seperti itu. Ini contoh dalam bahasa C-nya. Kemudian kita lanjut ke studi kasus yang berikutnya nih. Terkait dengan continue. Ya, ini untuk memaksa untuk melanjutkan looping. Nah, perintah continue ini digunakan untuk menghentikan perulangan yang saat ini terjadi, satu iterasi saja, dan kemudian melanjutkan perulangan iterasi berikutnya. Biasanya dipakai setelah kondisi if yang digunakan untuk menyeleksi kapan perulangan harus di skip atau dilewati. Nah, contoh di sini adalah dalam lembar dokumen ada banyak sekali bilangan integer yang merupakan nilai ujian mahasiswa. Kemudian kita diminta untuk menyusun algoritma mengambil 5 nilai pertama yang nilainya adalah lebih sama dengan 60. Jadi 60 ke atas dan mencetak nilai rata-ratanya. Dipastikan terdapat nilai 60 lebih dari 5 orang. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan ini. Jadi kita mau ambil dari 5 pertama, nilainya ya lebih dari 60. Nah, penyelesaiannya sebenarnya ini masih mirip-mirip dengan yang contoh sebelumnya, yang ini. Cuman kita perlu modifikasi karena kita tidak perlu maksimal, maka ini dihapus variabel m. Kemudian sementara itu kita tidak butuh ini nyeleksi nih. Masukkan. Jadinya yang kita mau ambil itu adalah angka yang masuk ya, yang masuk seleksi. Jadi kita perlu selection di sini. Coba kita selection, letakkan dulu selection di sini. Selectionnya adalah pakai variabel x. Apakah variabel x lebih besar sama dengan 60? Nah, kalau iya, maka perintahnya adalah kita ambil. Tapi kita ambil ya jumlah, kita ambil, maka di sini adalah kita diminta menjumlahkan. Jadi tetap butuh jumlah. Jumlah kita rubah ke sini. Jumlah, kemudian kita juga perlu bikin untuk count-nya. Count-nya maka kita butuh bantuan assignment di sini. Misalnya saya bikin count-nya itu adalah A. A sama dengan A-nya kita bikin berapa? 1. Ya, bikin 1 aja. A-nya 1. Nah, kemudian yang bagian ini jangan lupa A sama dengan A plus 1. Nah, di sini kita menjumlahkan. Nah, cuman perintahnya adalah kita diminta mengambil 5 angka yang pertama yang datanya itu lebih dari 60 ya, 60 ke atas lah. Maka yang dilakukan adalah kita buat seleksi lagi di sini. Ini sudah masuk nih, 60 masuk ke sini. Cuman kita perlu seleksi kembali di sini. Apakah A lebih dari 5? Nah, ya. Kan diminta untuk masukkan ini. Nah, jadi kalau tidak maka diakumulasi di sini. Ya. Jika tidak, dijumlahkan. Jika sudah iya lebih dari 5 maka tidak dilakukan di sini ya. Kemudian misalnya kita butuh untuk nampilin rata-ratanya, kan diminta untuk cetak rata-ratanya. Nah, rata-rata ini bisa kita edit di bagian ini.
Jadi rata-ratanya adalah jumlah bilangan lebih besar 60, jumlah rata-rata ya, rata-rata bilangan lebih besar sama dengan 60 adalah rata-rata kita pakai bantuan variabel C-nya aja, karena di sini pakai C ya. Ada yang keliru masih, jadi C dibagi dengan angka 5. Tuh, ya. Mungkin seperti ini juga sudah bisa kita tapi ini ya, kita edit yang bagian ini karena tidak butuh jumlah yang lebih besar. Ini diabaikan. Oke, coba kita jalankan. Misalnya kita ambil 10 data, cuman dari 10 data itu kita variasikan angka pertama berapa, 10 angka. Bilangan pertama kita kasih angka di bawah 60 dulu, jadi 50. Kemudian angka yang kedua kita masukkan 61 misalnya. Angka ketiga kita masuk 76, cuman jangan diurut ya, kita jangan diurut biar kelihatan mana yang diambil. Kemudian ada 23, ada 65, ada 30, 64, 76, 65, dan ada 80 misalnya, dan 60 terakhir. Dan hasil yang kita dapatkan adalah ini. Jadi ada rata-ratanya adalah 68,6. Jadi yang diambil adalah 61, 76, 65, 76, 65. Jadi kita bisa hitung manual, coba pakai bantuan Excel-nya dulu biar pembuktiannya tidak keliru. Jadi angka pertama kita kan ada 61 yang kita ambil, 76, kemudian 65, ada 76, ada 65. Ini sudah 5 angka. Jadi 5 angka ini kalau kita sum jumlahnya adalah 343. Nah, 343 ini kita bagi 5 untuk cari rata-ratanya, dibagi 5 data yang ketemu. Jadinya benar ya. Di sini adalah 68,6 gitu. Nah, kalau kita mau memunculkan, misalnya pengen memunculkan angka sebelum sini kita mau memunculkan bilangan yang masuk kategori misalnya. Nah, di sini kita masukkan di sini. Apakah masuk 60? Ya. Ya. Ini kita bisa mungkin bisa kita tambahkan di bagian sini. Apakah lebih dari 5? Jadi angka yang kita ambil 5 angka
60 ke begini nih, kita bisa pakai A, ke plus A, plus adalah plus X, biar tidak rancu ya. Kita coba lagi. Jumlah datanya kita ambil 10. Bilangan pertama kita kasih nilai 60 misalnya. Yang kedua kita 45. Kita lompat-lompatin biar kelihatan. 45 lagi. Ke 90. Ada 72. Ada 55. Dan ada 77. Enam delapan. Empat tiga. Dan 66 terakhir. Dan hasilnya adalah ya ini berulang ya. Jadi ini masuk ini bilangan ke 1 yang diambil 60, kemudian di sini adalah bilangan kedua, ketiga ini yang diambil ya, 60, 90, 72, 77 sama 68. Sisanya nggak diambil, ini yang ke 10. Jadi kita coba hitung manual lagi. Yang kedua kan dari sini kan 60 ke pertama, kemudian 90 yang kita ambil, kemudian masuk 72, ada 77 sama 68. Rata-ratanya adalah 73,4. Nah, di sini. Nah, pembuktian ini sudah benar. Nah, gimana kalau ternyata angka yang kita masukkan itu enggak sampai 5 gitu loh. Enggak sampai 5, ini tetap. Nah, di sini tetap, tapi kan kita pengen di sini. Nah, maka pembaginya ini seharusnya bukan langsung 5 di sini. Kita rubah menjadi A, jadi total A-nya. Tapi ya juga sama sih. Nah, cuman kita perlu nge-count itu. Jadi kita perlu nge-count ini. Sudah sampai 5 apa belum? Ya, sementara itu dulu. Jadi ini sudah sampai 5 enggak? Jadi 5 ini kan hitungan dari sini. Jadi kalau belum sampai 5 terus diulang. Tapi kalau di sini ternyata kita mau nge-count datanya, misal dari 10 angka ternyata kurang dari 5, seperti apa? Berarti kita butuh variabel tambahan untuk menjumlah ini. Nanti ketemu 1, 2, 3 sampai ketemu ada berapa. Jadi misalnya atau kalian coba-coba lah. Nanti mirip di sini, misalnya bikin variabel z, isi dengan 1, kemudian letakkan di sini di bagian no-nya ini, z sama dengan z plus 1, kemudian yang di sini kalian ganti dengan z. Nah,
seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke studi kasus yang lain. Nah, yang ini kita diminta untuk memasukkan dokumen ini, tambahkan total 5 buah bilangan pertama. Oh, seperti yang tadi ini sudah. Nah, hingga totalnya ini ya, caranya seperti itu ya tadi ya, dibagi 5 sudah. Kemudian mungkin yang ini di sini ada nested loop. Nested loop atau perulangan bertingkat adalah struktur perulangan yang berbeda di dalam struktur perulangan lainnya, misalnya melibatkan 2 kali perulangan. Ya, di sini contohnya adalah, ilustrasinya adalah for. Kemudian di dalam for ini ada looping lagi. Bisa pakai for, bisa pakai for each, atau bisa pakai while, ada do while gitu. Nah, dalam program A ada loop yang dikerjakan sebanyak 3 kali, dan di penggalan program B ada loop yang dikerjakan sampai 5 kali. Jadi perulangannya dilakukan sebanyak 5 kali. Bila penggalan program B dimasukkan ke program A menggantikan kotak 1, maka berbentuk loop di dalam loop yang biasanya disebut dengan nested loop atau looping bertingkat. Jadinya seperti ini. Jadi for di dalam for. Dan ini biasanya digunakan untuk membentuk matrik. Jadi ilustrasinya adalah jika dilaksanakan sebanyak 3 kali 5, maka jadi 15 kali sebenarnya. Bentuk for maupun while sama saja, jadi tinggal kita sebenarnya lebih asik pakai yang mana, apa mau pakai for, apa mau pakai while, atau do while. Sama saja. Cuman kan perlu kalian ingat adalah penempatan conditionnya ya. Kalau while langsung condition, kemudian perulangannya di bagian bawah seperti itu. Ini contohnya mungkin penggunaan looping 3 kali 5. Ini diminta pakai apa namanya, bahasa pemrograman. Ini dicetak, nanti nyetaknya hasilnya begini, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Atau ya bisa seperti ini, nanti ke bawah ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 seperti itu. Nah, untuk latihan aplikasinya kalian bisa dilanjutkan dan dicoba-coba dulu sebelum nanti kita coba bersama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.